Yo halo para beban keluarga, selamat bersantai dan rebahan ria ya. Hehe. Film kita kali ini berasal dari India. Pemerannya pasti kalian tahu, yaitu Bang Shahrukh Khan. Yang penasaran? Silakan atur kembali posisi rebahan kalian dan langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan presentasi dari perusahaan Baron Industri, sebuah perusahaan permainan video digital yang sedang meluncurkan terobosan baru berupa proyeksi 3D dengan misi menghapus batas antara dunia nyata dengan dunia maya. Dan film Rawan pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana seorang hero bernama Lucifer sedang menyelamatkan gadis yang disandra oleh penjahat bernama Khalnayak. Gadis tersebut berhasil diselamatkan. Namun ini semua hanyalah mimpi seorang pelajar bernama Pratik. Ia tertidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung dan mimpinya berakhir saat guru yang mengajar membangunkannya. Scene kemudian berpindah ke kantor Baron Industri, di mana 3 karyawan Baron bernama Shekhar, Jenny, dan Akashi sedang berbincang. Mereka kemudian mengikuti rapat terkait kontrak baru video game. Perusahaan sedang diambang bangkrut sehingga video game kali ini harus sukses. Jika gagal, maka perusahaan akan dibubarkan. Seusai bekerja, Shekhar pulang ke rumah di mana ia tinggal bersama istrinya Sonia dan anaknya Pratek. Saat makan malam, Shekhar menceritakan proyek baru video gamenya. Ia selalu membuat game tentang pahlawan. Pratek kemudian memberi saran pada Shekhar untuk membuat game yang penjahatnya tidak pernah kalah karena ia bosan dengan pahlawan. Namun Shekhar menolak karena tentu saja pahlawanlah yang harus menang. Pratek pun merajuk dan langsung pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, Shekhar berdandan seperti Michael Jackson untuk mengantar Pratek ke sekolah agar Pratek berhenti merajuk. Ia juga berjanji pada Pratek untuk membuat game yang penjahatnya sulit untuk dikalahkan. Saat pelajaran komputer berlangsung, Pratek meretas laptop temannya yang tidak memperhatikan pelajaran dan menyambungkan ke laptop sang guru. Di sisi lain, Shekhar mengusulkan ide Pratek di kantornya dan timnya setuju. Tokoh penjahat dalam game ini diberi nama Rawan, singkatan dari Random Access One, dan tokoh pahlawannya diberi nama Jiwan atau singkatan dari Good One. Pembuatan proyek game baru ini berjalan lancar. Wajah Shekhar digunakan untuk tokoh Jiwan, sedangkan Rawan tidak memiliki wajah manusia. Namun ada sesuatu yang janggal. Tokoh Rawan tidak diprogram untuk tersenyum, tapi saat Shekhar mengetesnya, Rawan bisa tersenyum sumringah. Tapi hal ini diabaikan saja karena mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk game. Selanjutnya, Shekhar mempresentasikan bagian utama dalam game yaitu Heart, pemancar penguat resonansi Hertz yang dimiliki semua pemain karena akan memberikan kekuatan. Kekuatan Heart meningkat dan warnanya menguat berdasarkan level pemain. Jika Heart tidak terhubung pada sistem Jiwan dan Rawan, maka keduanya tidak bisa dihancurkan. Para pemain akan mendapat senjata anti-Heart dengan 1 peluru di level 3. Siapa yang berhasil menembak duluan dan mengenai lawan, maka ialah pemenangnya. Scene kemudian berpindah ke H-2 peluncuran game. Saat Akashi selesai uji coba dengan tokoh Rawan, kejanggalan kembali terjadi. Tokoh Rawan bisa mengendalikan tangan Akashi, bahkan saat Akashi melepas sarung tangan yang mengendalikan Rawan. Sarung tangan itu bergerak sendiri. Tim berusaha mencari tahu permasalahannya. Beberapa hari kemudian, konsep game terbaru berjudul Rawan ini mulai dipublikasikan. Game ini menggunakan latar tahun 2050, di mana dunia dihancurkan oleh teror penjahat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kesaktian Rawan setara dengan 10 kejahatan yang menjadi satu. Pratek sangat terkesan melihat hal ini. Rawan juga dilengkapi dengan otak buatan sehingga dapat beradaptasi dan berubah bentuk. Cara memainkan game ini untuk melawan Rawan adalah dengan memakai kostum pengendali yang terhubung ke game dan memerankan tokoh Jiwan. Pada demo kali ini, Jiwan dimainkan oleh Akashi dan para penonton bersorak melihat kecanggihan game ini. Sementara Akashi masih merasa ada sesuatu yang salah. Setelah acara berakhir, Pratek mencoba game tersebut. Ia menggunakan nama Lucifer.
Pratek dapat mengalahkan Rawan di level 1, sementara ayah dan ibunya asyik berpesta merayakan peluncuran game. Saat masuk level 2, Akashi mengajak Pratek untuk berhenti bermain karena orang tuanya sudah menunggu. Namun Rawan berbicara. Ia bahkan berkata akan memburu Pratek ke dunia nyata, tapi hal ini hanya didengar oleh Akashi. Akashi berusaha mematikan game, tapi ia gagal dan akhirnya meninggalkan ruangan dengan kondisi game yang masih menyala. Akashi melaporkan hal ini pada Shekar. Mereka kemudian berpencar dan Akashi memeriksa ruang mainframe dan Shekar memeriksa ruang program. Setibanya di ruang program, Shekar berusaha mematikan game namun tidak berhasil. Tiba-tiba saja listrik mati karena kesalahan sistem cadangan. Shekar langsung mencari cara untuk memperbaikinya. Tanpa ia sadar, Rawan melakukan sinkronasi sendiri dengan kostumnya. Rawan sudah menghilang dari game dan ia telah berpindah ke dunia manusia dan memasang heartnya. Kaca penyimpanan kostum Rawan pun pecah dan Shekar segera memeriksanya. Ia menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi. Saat Shekar kembali ke ruang program, ia melihat kostum Jiwan terlilit kabel dan muncul tulisan Lucifer harus mati pada layar. Sementara Rawan merubah wujud fisiknya menjadi Akashi, Akashi sangat terkejut berhadapan dengan seseorang yang sama persis dengan dirinya. Rawan menanyakan apakah ia Lucifer. Saat Akashi menjawab bukan, Rawan menyerangnya hingga tewas. Akashi! Rawan menyerap semua energi listrik di sana, kemudian mencegat Shekar yang berusaha kabur sambil terus berusaha menelpon Sonia. Shekar masih tercengang dengan apa yang ada di depan matanya saat ini. Ia mengaku sebagai Lucifer untuk melindungi Pratek. Namun Rawan menganggapnya berbohong karena Shekar masih menggunakan name tag. Rawan langsung menyerangnya kemudian pergi. Keesokan harinya, Sonia mendapat telepon yang mengabarkan Shekar kecelakaan. Ia dan Pratek pergi ke lokasi kejadian. Mobilnya ringsek dan baru diangkat dari sungai. Shekar kemudian dikremasi. Sonia dan Pratek sangat terpukul atas kepergian Shekar. Pratek bahkan menyimpan sebagian abunya. Saat Pratek kembali ke lokasi kejadian, ia menyadari kematian ayahnya bukan karena kecelakaan, tapi dibunuh oleh Rawan. Sementara di sisi lain, Rawan sendiri masih berkeliaran mencari orang bernama Lucifer. Sonia memutuskan untuk pindah ke India, namun Pratek malah kabur karena ia ingin mencari tahu penyebab kematian ayahnya. Pratek pergi ke Baron dan ia menemukan kado ulang tahun yang belum sempat diberi Shekar padanya. Shekar memberinya baju kendali game untuk karakter Jiwan yang diciptakannya dengan tulus. Jika Pratek terjebak di dalam game, maka Jiwan yang diciptakan Shekar untuknya akan menunjukkan jalan yang benar. Pratek menelpon Akashi dan ia masih belum tahu Akashi yang sebenarnya sudah meninggal. Ia bahkan memberitahu Akashi bahwa Lucifer adalah dirinya. Pratek baru sadar saat Jenny menemukan jasad Akashi. Rawan langsung menuju lokasi di mana Pratek berada. Sementara Jenny bersama dengan Pratek mencoba mengeluarkan karakter Jiwan dari dalam game untuk menghentikan Rawan. Di sisi lain, Sonia yang sudah berada di depan gedung Baron untuk menyusul Pratek menelpon Jenny bahwa ia melihat Akashi menuju ke lantai atas. Jenny langsung menyuruh Pratek untuk pergi dari gedung sementara ia akan terus mencoba mengeluarkan Jiwan. Sebelum pergi, Pratek memasang heart pada Jiwan. Pratek langsung menuju Sonia yang sudah menunggunya. Rawan melihat Pratek dan langsung mengejar mereka. Sonia pun bingung karena yang ia lihat adalah Akashi yang mengejar mereka. Namun saat melihat kekacauan yang terjadi di jalan, Sonia mulai percaya pada Pratek. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sonia dan Pratek menggunakan mobil dan Rawan memakai sepeda motor curian. Hingga akhirnya Rawan kehilangan jejak mereka saat bertabrakan dengan sebuah bus. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Rawan kembali menemukan mereka. Saat Rawan menyerang Pratek dan Sonia, secara mengejutkan seseorang muncul menghalanginya. Ia adalah Jiwan. Rawan dan Jiwan pun saling menyerang. Saat berada di ketinggian, Jiwan meledakkan Rawan dan mengambil heartnya. Pratek dan Sonia sangat terkejut melihat Jiwan yang sangat mirip dengan Shekar. Mereka akhirnya bersama-sama menuju bandara. Jiwan meniru semua perkataan Pratek. Pratek dan Sonia mendandani Jiwan agar bisa melewati pemeriksaan di bandara. Mereka akhirnya bisa terbang ke India bersama. Scene kemudian berpindah ke India. Saat sedang mencari taksi,
Sonia digoda oleh seorang pria. Jiwan pun mendeteksi sebagai tanda bahaya dan ia langsung melempar orang itu untuk melindungi Sonia. Preman-preman di sana langsung menyerang Jiwan. Jiwan pun melumpuhkan mereka satu persatu. Singkat cerita, bos preman di sana muncul menembak Jiwan, namun pelurunya dapat ditangkap oleh Jiwan dan Sonia pun menendang bos preman tersebut. Beberapa saat kemudian datang sebuah mobil yang menyerap semua senjata dan aksesoris para preman. Orang di dalam mobil itu adalah Chiti, superhero di India. Scene kemudian berpindah di mana Sonia, Pratek, dan Jiwan pulang ke rumah mereka di India. Saat Sonia menatap foto Shekhar, Jiwan mengucapkan kalimat-kalimat yang disimpan Shekhar di database-nya. Hal itu dapat mengobati kerinduan Sonia pada sosok Shekhar. Setelahnya, Jiwan berjaga sambil memegang heart milik Rawan. Keesokan harinya, Jiwan menjalani kehidupan bersama Sonia dan Pratek layaknya keluarga. Ia semakin dekat dengan Pratek. Sonia selalu melihatnya sambil mengenang Shekhar. Di suatu malam, Pratek menceritakan pada Jiwan semua yang terjadi adalah karena kesalahan Pratek yang meminta ayahnya menciptakan penjahat yang tidak terkalahkan. Hari-hari pun terus berlalu. Sonia juga mulai dekat dengan Jiwan. Hingga pada suatu hari, Pratek mencoba baju kendali game pemberian ayahnya. Ternyata baju tersebut terhubung langsung dengan Jiwan sehingga ketika Pratek memakainya, maka ia bisa mengendalikan gerakan Jiwan. Sonia dan Pratek tidak mengetahui hal ini sehingga Sonia menganggap Jiwan bertingkah aneh. Sementara itu, di lokasi meledaknya Rawan, partikel-partikelnya kembali utuh dan membentuk Rawan seperti semula. Ia juga menyerap listrik di sekitarnya. Rawan yang sudah merubah wujudnya datang ke gedung Baron untuk mencari heartnya. Ia mengambil ingatan pemimpin perusahaan untuk mencari keberadaan Pratek yang diduga menyimpan heartnya. Di sisi lain, Jiwan mengajak Sonia untuk pergi karena Rawan pasti mencari mereka untuk mengambil heartnya yang ada pada Jiwan. Rawan tidak bisa dihancurkan meski heartnya hancur. Jiwan menyerahkan keputusannya pada Sonia. Sonia tetap ingin tinggal di sana dan melawan Rawan. Ia yakin kebaikan akan menang melawan kejahatan. Mereka pun berpelukan. Scene kemudian berpindah di mana Jiwan menemani Sonia dan Pratek menghadiri acara ulang tahun anak tetangga mereka. Sonia menyerahkan hadiah Shekhar untuk Pratek pada Jiwan. Ia ingin Jiwan menyerahkan pada Pratek menggantikan Shekhar yang sudah tiada. Sonia sangat senang melihat kedekatan Jiwan dengan Pratek. Tapi tanpa diduga, Jiwan juga mahir bernyanyi dan menari seperti Shekhar. Beberapa saat kemudian, Jiwan merasa Rawan berada di sekitar mereka. Ia meminta Sonia untuk segera membawa Pratek pergi. Di perjalanan, Pratek terus meminta untuk membawa Jiwan. Sonia berkata mereka tidak membutuhkan Jiwan, tapi Jiwanlah yang akan segera mendatangi mereka. Ternyata benar saja yang sedang bersama dengan Pratek bukanlah Sonia, melainkan Rawan yang sudah merubah wujudnya menjadi Sonia. Sementara itu, Jiwan pulang ke rumah dan melihat keadaan di sana sudah sangat kacau. Rawan meninggalkan pesan bahwa Sonia berada di bawah kendalinya dan sedang berada di dalam kereta yang remnya bolong. Ia juga menyandera Lucifer alias Pratek agar Jiwan datang melawannya di lokasi pameran peluncuran permainan. Rawan membuat Jiwan harus memilih untuk menyelamatkan Sonia atau Pratek. Jiwan pun menyelamatkan Sonia terlebih dahulu. Para penumpang kereta dan semua petugas stasiun mulai panik. Setelah mengejar cukup lama, Jiwan akhirnya berhasil melepas gerbong yang dipenuhi penumpang. Ia menghampiri Sonia dan melepaskan kendali Rawan darinya. Jiwan juga berhasil menghentikan laju kereta sebelum menimbulkan kerusakan lebih parah. Jiwan berjanji pada Sonia bahwa ia akan menyelamatkan Pratek. Jiwan menyerap listrik terdekat untuk memaksimalkan kekuatannya. Lalu ia kemudian pergi ke lokasi pameran untuk menyelamatkan Pratek. Jiwan melemparkan heart pada Rawan, tetapi saat Pratek berhasil login ke dalam permainan, kini Jiwan dan Pratek saling terhubung. Rawan dan Jiwan pun mulai saling menyerang. Walau kekuatan mereka tidak seimbang, Jiwan dapat bertahan melewati tingkat pertama dalam permainan. Ia harus bisa mencapai tingkat 3 untuk menghancurkan Rawan. Tingkat 2 berlangsung selama 2 menit. Pratek menyuruh Jiwan menghindar sebisa mungkin tanpa melawan agar bisa lolos di tingkat ini. Namun Rawan malah menangkap dan menghajarnya. Pratek akhirnya turun tangan dan ia turut mengendalikan gerakan Jiwan. Rawan terus mengajar Jiwan tanpa ampun.
Beruntungnya, Jiwan lolos ke tingkat 3 dengan bantuan Pratek memegang organ vital Rawan yang membuat Rawan menjadi bingung. Rawan sangat marah dan ia melempar Jiwan. Jiwan mulai kehabisan tenaga. Di tingkat ini, Rawan dan Jiwan sama-sama mendapatkan senjata dengan satu peluru anti-heart yang akan menghancurkan siapapun yang tertembak duluan. Rawan langsung menembak Jiwan, namun Jiwan ternyata belum mati. Yang lebih mengejutkan, Rawan bisa menduplikasi dirinya menjadi 10 orang. Sehingga Jiwan harus menemukan yang asli, sedangkan senjata anti-heart hanya berisi satu peluru. Jiwan pun mendapatkan pepatah Shekar di databasenya yang berbunyi, "Jual jiwamu pada iblis, maka bayangan iblis tidak akan meninggalkanmu." Dengan petunjuk ini berarti Rawan yang mempunyai bayangan adalah Rawan yang asli. Jiwan berhasil menembak Rawan yang sebenarnya. Rawan akhirnya hancur dan Jiwan menyerap partikel-partikel pecahan Rawan agar Rawan tidak hidup kembali. Permainan telah selesai, Jiwan harus pergi untuk membawa sisa-sisa Rawan bersamanya ke dunia game. Pratek memohon agar Jiwan tetap tinggal karena Jiwan sudah seperti ayah baginya. Jiwan berkata ayahnya akan selalu bersamanya selama Pratek memiliki kebaikan di dalam hati. Jiwan juga berpesan agar Pratek memberitahu Sonia bahwa mereka berhasil menghancurkan Rawan. Jiwan pun pergi dan tubuhnya mengurai menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Pratek pun membawa heart milik Jiwan. Scene lalu berpindah ke London 6 bulan kemudian. Pratek sedang asik dengan komputer peninggalan ayahnya. Ia terus berusaha menghidupkan Jiwan kembali dengan heart yang ia bawa. Sementara di ruang tamu, Sonia sedang mengobrol dengan Jenny yang datang berkunjung. Saat Pratek akan mendatangi Sonia, tiba-tiba terdengar suara Jiwan dan heartnya memancarkan cahaya. Dan ternyata Jiwan hidup kembali. Dan film Rawan pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini, film superhero dari India, lumayan seru kan? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan mulailah dari mana kamu berada, gunakan apapun yang kamu miliki, dan lakukan semampu kamu. Dadah.